Nah, sekarang aku ada temennya nih. Gua salut Tuh, sama Elon Musk, tiap hari bisa ngomong sendiri. Hebat, beneran. gila muka lu glowing banget sih. Wah, kalau ini invest. Kalau itu invest, ingat tuh. Kalau Goto invest nggak tuh, Ci? Nah, gimana tuh, Ci? Kan kayak, ya mungkin kita expect lah ya. Banyak nih retail yang expect kalau ya mungkin bisa di sell on strength lah kalau berita dari TikTok Oh, di soal Goto. Tapi ya sell on strength-nya kok sampai begini gitu. Dan itu jadi kayak orang jadi sell worry on nih. Dan bener. news. Ya, jadi sell on Bukannya news udah kita gitu. udah berkali-kali sell on news. Udah kalau Nah, berita keluar mesti jualan itu kan udah kayak rule of thumb kan. ya bener. Cuman orang tuh kagetnya kayak kok harganya sampai segininya gitu loh. Nah, itu Ya, tadi gue bahas dikit sih, maksudnya dealnya hmm, actually very good ya. Aku nggak perlu repeat kenapa is very good. Intinya tadi gue bilang kayak orang miskin terus tahu-tahu dikawinin konglomerat gitu kan, lu jadi hmm, kaya. Tapi kan lu dikontrol, pasti lu nggak boleh sembarangan hmm, lagi. hmm, Iya hmm, kan? hmm, Yang hmm, punya duit pasti kontrol dong. Tapi hmm, at hmm. least lu nggak jadi miskin, mau mati jadi nggak mati. Jadi Yes. secara company sekarang going concernnya udah very clear. Goto punya Topet will be a going concern. Sekarang yang deg-degan gua rasa sih ini Shopee-nya Melisa tuh. Coba tuh kalau Ah, Melisa online kita ajak dia aja sekalian tuh. Shopee gemeteran nggak Mel? aku cari dia tuh, aku cari dia tuh. Tapi kayaknya dia nggak online, tapi aku coba invite lah. Oh dia online tuh bisa komen tuh. Nah, soal deal harganya gimana tuh Ci? Karena banyak yang nanya karena dealnya harganya terlalu murah, No, ada yang bilang kayak harganya begitu. kan sebenarnya gini, yang nggak bisa di value itu golden share yang 25% itu loh. Hmm, dua puluh hmm, lima hmm. persen tuh golden share itu bukan share biasa. Itu kalau nggak salah dulu government ada di Indosat. Jadi lu mau issue berapapun, saham gue tetap 25. Undiluted, nggak bisa diluted. Undiluted, yes, 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 yes. Yes, ya Hmm, hmm, kan? hmm, hmm, Jadi silahkan Anda membakar duit, silahkan membakar duit untuk mendapatkan market share, gue tetap punya 25. Itu kan unlimited. hmm, hmm, hmm. Dan itu yang dinilai, maksudnya itu yang dinilai murah atau itu dinilai mahal gitu? Menurutku itu gila banget. Menurutku gini, ini tadi gue waktu baca dealnya, gue bilang sama apa anak-anak di grup Jarvis kan, ini mah deal preman gue bilang. Hmm, Gimana lu bisa punya saham yang undiluted? Lu, hmm, hmm. iya kan? Nek lu government ngerti lah, tapi lu nggak government weh. Iya, 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 Lu iya, iya. punya saham undiluted, orang lain boleh bakar-bakar, terserah bakar duit lu, gue tetap 25%. Padahal orang Hmm, bakar duit untuk datengin people ke site-nya TikTok Shop kan, jadi lu bisa hmm, jualan kan, lu bakar duit hmm, dapat jualan. Terus in addition tuh ditambahin lagi gotonya bukan topetnya, dapat percentage sales dari penjualan TikTok Shop. Jadi TikTok Shop jualan berapa, lu dipalak lagi 30, 25 sampai 30 bips. Masuk straight ke Goto tuh cash loh. hmm, Kan hmm, hmm. komisi dari penjualan. Senilai Jadi 30%. enggak, 20 sampai 30 pips tuh 0,2, 0,3. Ah, Enggak ada oke, yang tahu oke. angkanya berapa. Tapi tadi Mhm, beberapa broker kirim gua report tuh range, pakai range ya. 0,2 sampai 0,3. Enggak ada yang tahu angka mhm, persisnya berapa. mhm, Dari penjualan TikTok Shop. Jadi kalau TikTok Shop jual 10M, 10M kali kalau 10M kan 10 persennya kan 1M. Berarti kalau 1% kan 100 juta. Ini 10 juta lah. ya. 10 juta Ah, kali 3, 30 juta lah. dan kalau dan aku nanya nih, Ci, kalau seandainya TikTok punya sel kan kita udah nggak pakai GMV lagi kan? Jadi kalau TikTok jualan, ini duit ini cash masuk ke Goto. Ah, heeh. Dan valuasinya udah nggak hitung pakai GMV kan itu kan udah pasti udah masuk masuk Enggak, Netflix. tapi untuk Goto, kalau TikTok jualannya gede, JV-nya TikTok gede, Kamsia lo kan kali 30 pips itu, kali 0,3, kayak Ya, lu ya. commission aja. Nah, Hmm. commission tuh kalau jualan barang kan 30 pips, kalau broker 0,2 plus 10%, plus 10 kan. Dan itu Kalau no jual cost saham, untuk Goto kan? itu cash masuk ke Goto, weh. Iya, no Potong, no cost jadinya. no cost, zero cost, duit Iya. gratis. Lu Iya, mau iya, iya. teriak-teriak sampai apa sama dokter siapa tuh Richard Lee yang jualan semalam sampai 43M, Kamsia ya, 0,3 masuk ke Goto gitu kan. Ah, ah, ah. Oke. Yang Lalu lain-lain kayak boleh kalau nyangkut gitu kan tenggorokannya hmm, kan. Fotonya hmm. dapat 20 30 20 sampai 30 bits, gua nggak tahu kapasitasnya berapa. Broker angkanya geser-geser gitu. Berarti Tapi kalau ini kan sekarang hitung hitung valuasi susah dong, Ci, kalau sekarang. soalnya belum settle in, the dust not settle in gitu loh. Sebenarnya Hmm. valuasi tadi gua ngajarin dikit. Yang bagian Gojeknya lu bandingin sama Grab. Grab kan listed. How you value Grab, lu sama kayak value Gojeknya sama, itu satu portion. Hmm. Topetnya lu value kayak lu value Shopee. Tadinya lu nggak bisa value kayak Shopee. Kenapa? Karena Topet sama Shopee kalah kaya gitu kan. Hmm. Hmm. Shopee bisa banting barang, Topet nggak bisa banding-bandingan, duitnya terbatas. Sekarang lu dikawinin nih sama Konglo, ayo banting-bantingan.
Jadi Tokpednya lu kayak value Shopee, actually lebih berharga. Kenapa lebih berharga? Shopee Live, sorry ya Mel, Shopee Live itu tuh algoritmnya nggak sebagus TikTok. TikTok punya Hmm. algoritma itu nomor satu di dunia. Even Hmm. Meta, Facebook itu nggak bisa ngalahin TikTok. Hmm. Nah, Hmm. TikTok di China kan udah kebukti dia pakai Douyin kan. Yang di sini, kalau lu lihat waktu TikTok ditutup, yang orderan pergi ke Shopee itu nggak 100%. Jadi cuman kayak 20-30% ya TikTok Pindah ke GMV shop. Hmm. pindah ke Shopee kan atau ke Goto gitu loh. Itu berarti 70% orang beli itu impulse buying. Hmm. Lihat Hmm. orang KOL-nya terus tuh inspired to buy. Jadi Hmm. kalau KOL-nya nggak menarik, lu nggak beli. Sebenarnya lu nggak butuh barang itu. It's all impulse. Makanya ke translate ke Shopee atau ke Gotonya tuh nggak cepet persen dari GMV-nya TikTok. Hmm. Hmm. Ngerti kan? Menarik. Nah sekarang the same algorithm yang tadi ini kompetitor lu, jadi sekarang papa lu gitu kan? Hmm. 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 Kan ini Iya. Topet on 100% TikTok Shop. TikTok Hmm. Shop on by Topet 100%, Topetnya dibeli by Dance ya. Hmm. Tapi TikTok Shopnya di dalam Topet loh, jangan salah loh. Cepet Hmm. persen. Nah, jadi that algorithm yang gue nggak ngerti harus pricing algoritmnya TikTok berapa duit, itu kan priceless. Bisa bikin orang mau shopping. Waktu ditutup kan orang yang pergi ke Shopee sama Goto cuma berapa 30, 60, nggak sampai 60, pokoknya 30, pokoknya nggak sampai majority orang shopping di TikTok Shop karena FOMO, karena impulse. Hmm. Ya kan? Itu how you value that. Berarti itu create pembelian sesuatu yang tadinya mungkin nggak butuh barangnya, kejadian pembelian dan itu ada di Topet pembelian itu. Hmm. Kan TikTok Shop on by Topet. Jadi Hmm. that impulse move to Topet instead of jadi kompetitornya Topet. Iya, iya, iya. Paham, paham, How paham. you Iya, how you mungkin aku value that? mungkin aku bisa bilang ke teman-teman kayak if you want to value about that deal TikTok Shop, ya itu artinya lu value artis-artis di Indonesia gitu. Lu artinya lu value ya bagaimana netizen menilai artis-artis di Indonesia yang ngejualan di situ. Nah, itu. Ya, tidak bisa Jadi dinilai dengan angka jadinya. susah. Masa angka Hmm. sekarang itu tuh angka basa-basi menurut gua. Dia injek 1,5. Jadi gini, 75 Topet itu sama dengan TikTok kasih duit 1,5, Topet dikasih apa Goto dikasih golden Goto dikasih golden share 25%, yang berarti unlimited terus dikasih fee lagi penjualan TikTok Shop directly ke Goto nggak lewat Topet, langsung straight ke Goto. Hmm. Menurutku ini deal preman banget lah, deal bagus banget. Hmm. 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 Gue kalau bisa punya 25% TikTok punya algoritma ya kamsia lah. Hmm. 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 Dan itu TikTok itu kan ya. di Indo nomor 2 terbesar. Maksudnya Indo tuh nomor 2 terbesarnya TikTok kan. Nomor 1 kan US. Hmm. Sekarang kan Hmm. dia mau monetize follower yang ininya ke jadi duit gitu kan. Terus Hmm. Goto yang nggak ngerti, apa kok Goto? Topet yang nggak ngerti cara bikin algoritmnya, kan Topet Live juga gagal. Terus Go Live apa-apa juga gagal. Netbank gitu kan dapat 25%. Hmm. Ini canggih Hmm. banget menurutku. Jadi teman-teman ya dengar nih, kalau kata pakarnya nih katanya justru ini a good deal untuk Goto. Nah, tapi Hmm. harga saham beda loh. Hmm. Harga saham itu separate thing. Ini kan company-nya ya. Saham itu kita mesti lihat siapa shareholder-nya kan. Tidak, ini aku spekulasi, jangan di quote Cicu Ayang bilang, gue juga nggak ada bukti, gue nggak punya DPS-nya Goto. Jadi gue nggak ngerti juga. Cuma gue mikir di dalam TikTok, dalam Topet itu dulu ada Alibaba. Alibaba sama ByteDance kan Mau nggak hopping. ya, ya, ya. Sekarang si Topet punya ByteDance gitu kan. Kalau jadi Alibaba lu jual nggak? Ya, ya, ya. Paham, paham, Apalagi paham. sekarang dia tadi ada berita pesan keluar 4 jam yang lalu, dia masukin duit 625 juta dolar injek lagi ke Lazada. Ini kan berarti war antara Shopee, Jadi Lazada, ya dengan TikTok. Shopee, Lazada dengan TikTok dan Ya ya Goto udah kita merger lah ya. spekulasi lah. Ya, kita spekulasi kalau memang ada yang keluar dari Goto. Ya itu aja Pasti. spekulasinya. Menurutku ada yang keluar tuh pasti. Tapi yang keluar siapa? Kita spekulasinya ya dia. Spekulasi ya. Soalnya Sementara aku jadi dia, aku juga nggak mau pegang lagi. Ini kan udah punya Isono, kan dia yang ngatur, bukan gue. Ya atau Biden kan 75% kan. Ngapain lalu gue? kayak kira-kira berarti ini ada yang nanya, ada yang DM aku juga, Ci. Berarti kayak target Goto untuk EV EBITDA positif Q4 most likely mungkin nggak happen lah ya. Kita let's say nggak happen lah ya di Q4 nih. Gojeknya kayaknya udah dapet. Topetnya Oh, tapi belum. topetnya belum. Jadi nggak bisa Nah, dong. Gojek, makanya gue bilang, Grab itu lebih cepat profitable daripada Shopee. Ah, Oke. Padahal So, Shopee udah di Indonesia, udah so majority, maksudnya dia so powerful gitu kan. Tapi begitu diajak perang dikit kemarin sama Topet, merah lagi kan si Shopee kan. ah, ah.
Iya, iya. Jadi Karena belakang. Hmm. e-commerce itu lebih susah banget dimonetize. Kalau lu cuma mengandalkan VV dari seller-seller tuh lu nggak bakal cuan lah e-commerce. Hmm. Hmm. Nah, jadi dengan adanya deal ini, Goto juga dapat fresh money. Ya, you can Hmm. kayak tahun depan kita. Gotonya nggak dapat, Topetnya dapat fresh money, Goto nggak dapat fresh money. Tapi TikTok kan besok nih live nih tanggal 12/12. Hmm. Whatever TikTok jualan itu Goto dapat duit, dapat duit Ya, ya, preman. ya, ya, ya. Benar, benar, benar. Benar, benar, benar. Karena mereka consolidate gitu. Jadi kayak Mereka menurut nggak lo sih kalau konsolidate begini. kan, nggak konsolidate Hmm. lagi kan. Topet udah nggak konsolidate, bagusnya ada juga lossnya Topet nggak dikonsolidate, Ah, oke, oke, kan oke. Tapi dibuang Goto juga. tetap dapat duit. Hmm. Hmm. Tuh, Goto dapat duitnya cash dari penjualan TikTok, straight ke Goto bayar fee. Hmm. Hmm. Gak ada Hmm. hubungan sama Topet, nggak ngelewatin Topet, itu duitnya langsung TikTok Shop bayar fee ke Goto. Kayak royalty fee lah. Hmm. Lalu, jadi kalau teman-teman nanya harganya bisa ke berapa, ya kita pun nggak tahu gitu, karena valuasi nggak bisa dihitung, ya nggak sih? Nggak, Ya. valuasi ini kan masih goyang. Ini analis gue rasa juga lagi garuk-garuk kepala semua gitu kan. Hmm. Hmm. Membagi tiga tuh antara ride hailingnya yang Gojek, terus tambah Topet sekarang udah punya bapak kaya nih jadi apa? Terus ada Hmm. TikTok Shop yang valuasinya kita nggak tahu. Kita lihat aja nih 12/12 penjualannya kayak apa kan. Hmm. Ini jamin loh, pengumuman satu hari besok udah 12/12 tuh udah mau live. Hmm. Lalu, Gila kan? menurut lu bakal ada penggantian manajemen nggak sih? Karena kan saat ini kan CEO Pak Nah ya, Petri, gitu. kalau ini maaf ya teman-teman yang ada di Topet, kalau gue jadi Biden pasti kalau gue udah pegang 75 Topet pasti ada perampingan. Ya, pasti bakal ada yang di fire lagi gitu loh. Karena memang cut cost tuh jadi nomor sekarang, jadi priority dari Goto ya. Kalau gue Sebenarnya salah. secara accounting ya, GMV pasti turun. Nah, kan lu Topet punya GMV dibuang kan. Hmm. Tapi lu Hmm. pikir GMV kan cuman kayak sales gitu loh. Not even Nggak sales, cuma bisa barang masuk ya. earning gitu ya. Enggak even earning lah. Enggak, itu misalnya dapat revenue dibuang, tapi Topet itu loss. Jadi maksudnya revenue di minus cost tuh masih gedean cost. Jadi nek revenue dibuang ya so what dong lossnya dibuang. Hmm. Hmm. Ya Hmm. kan? Lossnya juga dibuang. Hmm. Hmm. Kalau kalau Topet profitable dibuang lu baru nangis darah deh. Rugi yuk. Company rugi ada yang mengambil 70% kamsia gitu kan. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi you guys got the point. Satu kayak akuisisi yang dilakukan oleh TikTok itu good untuk Goto, karena Tokopedia yang merugi itu bakal bisa di-cut, lalu kemudian kayak Goto itu bakal dapat Secara fresh money revenue pasti turun semua lah revenue Goto kan. ya. Soalnya kan lu Hmm. ini. Tapi revenue mbak kos-kosnya kan Dia hilang kan dia kan semua. cost ya. Jadi istilahnya Iya. kalau Tokopedia dipotong tuh cut cost gitu loh. Istilah maaf kata gitu, itu di cut cost. Nah, dan setelah itu revenue yang bakal masuk ke Goto nanti Itu dari penjualan pure. TikTok Shop ya, Itu commission pure, itu nggak ada pure cost-nya. masuk ke Goto, nggak ke Tokped lagi. Dan Nggak. Straight ke dan Goto. dan nilainya itu unpredictable untuk saat ini. Nah, nanti mungkin bakal nggak sih, Ci, kayak bakal banyak riset-riset yang ngeluarin kira-kira Ntar kalau kita apa. ntar kan kita lihat ini kan Hmm. 12/12 kan besok jalan. Besok kan nanti Hmm. ada laporan 12/12 jual berapa. Ya kita lihat lah akhir tahun kecipratan berapa kan kita baru tahu kayak persentasenya kan waktu tutup buku kan. Mungkin ada Hmm. nanti mungkin ada yang report-report analis kita berbaca. Gue juga nggak tahu ada berapa karena gue nggak tahu 12/12 ini persiapan cuma 2 hari apakah bisa ngehit gitu loh, ngerti nggak? Lu kan nggak Iya, iya. kedebak-kedebuk gitu kan siapa ya kan? Iya, iya, Cuma iya. kan kita nggak tahu the power of TikTok algorithm atau pembakaran duit TikTok. Misalnya 12/12, hey guys, I'm back, everything free, gitu mati kan? Hmm. Lu bisa proyeksi bottom nggak sih, Ci? Kalau gue sih Hah? ampun, nyerah gue. Proyeksi bottom Goto bisa nggak sih, Ci? Gue sih Ya ampun nih. gocap lah kalau bottom. Gocap coy, bottom. Reminder guys, gocap ya. Lu hitung dari sekarang ke gocap juga berapa persen sih? 50% nggak Bukan, sampai maksud kan? gue gini, Ya kan? Dara. Hmm. Dulu kemarin ya Goto mau modal aja cuma 57, 59. Ya, Ini sudah sekarang udah jelas-jelas ada diselamatin. light in the end of tunnel, masa serendah itu lagi sih. Beda lah dulu, waktu itu kan kenapa Goto bisa dibanting ke 59? Karena si TikTok sama si Shopee perang perang bakar-bakaran, Goto nggak sanggup bakar segitu kan. Jadi waktu Hmm. itu kan semua orang keluar report tuh, wah Shopee war sama TikTok, bakar lagi kan quarter kemarin kan Shopee negatif lagi karena bakar kan. Terus bakar lagi, terus gue tuh kan cuma ngeliatin, gue gak bisa bakar gitu kan, langsung turun ke 57, 59. Sekarang lu udah dikawinin orang kaya, masa lu masih 57, 59 sih? Hmm. Lu Lalu udah satu ada lagi, Ci. light of the tunnel.
Aku punya pertanyaan. Jadi akuisisi TikTok ke Goto, dia kan langsung dapat cash money nih dari Bukan saham yang TikTok dijual. Goto, TikTok ke Topet. Sorry, ya. Itu Kan dia bukan langsung dapat akuisisi, cash money. sebenarnya injection, Hmm. dia injek ke Topet 1,5 billion US dollar. Itu Nah, kayak Topetnya red issue, bukan satu akuisisi. koma. Kalau akuisisi duitnya ke Goto. Ini Oh, kayak oke, Topet sorry. red issue, TikTok masuk gitu Dijual. aja. Lalu Topetnya dijual. Nah, dengan uang Bukan ini dijual. Topet, kita let's say, TikTok masuk ke Topet, jadi Goto dilute gitu aja. oke. Lalu kita let's say kayak uang ini kita kita gini, kita let's say ke depan kita nggak bisa perhitungkan pendapatan yang didapat dari Goto dari Shopee Live. Nah, Tapi ini kita uang. tahu for ah, sure, ini uang loss-nya kayak ini Topet uang yang udah masuk nggak ada. bisa untuk berapa lama sih, Ci? Nah, eh gua lupa Topet itu bakarnya berapa triliun. Gua lupa. Tapi kayak kalau 1,5 billion US dollar itu kan 20 T itu seuangnya Bukalapak. Oh, oke. Yang masuk ya nggak? Cash kan? Iya, 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 Itu iya, masuk ke iya, cash iya. loh. Jadi gua lupa Topet tuh setahun bakar berapa? Mungkin 3-4 T kali. Ya kalau lu dapat 20 T 5-6 tahun lah. 5-6 Tapi tahun, kan dan itu habisnya pun kan dengan habisnya catatan pasti Tokped udah nggak bakar duit lagi, dan dia bisa iya, dapat duit dari ini Shopee lah. ini Ya. pengurusan lah. Abis ini kan pasti lu pengurusan badan. Mungkin you don't burn that much. Kan gini, dulu lu burn paling banyak apa sih? Satu Hmm, mungkin iklan, ya kan? Dua hmm, mungkin ongkir. Tiga hmm, kan yang 12 tuh yang lu kayak ya iklan sama lu motong-motong barang subsidi gitu kan. ya, 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 Sekarang kan tuh urusannya TikTok. ya, ya, ya. It's no longer my problem gitu kan. Lu mau kasih ongkir kayak apa kayak silahkan lu mikir dewe. Bukan urusan Berarti, gue buat Goto nih. Kalau gue Goto, my problem satu udah selesai. Tadi presentasi dia juga ngomong, at least yang e-commerce itu udah beres lah. Lu digantolin bapak kaya, selesai gitu kan. Contoh bapak kaya itu kayak beli-beli lah. Nggak perlu hmm, apa-apa kan. Survive terus. hmm, hmm, Yaitu digantolin bapak kaya. Ini bapak kaya ini TikTok namanya. Dan hmm, terus si Goto tinggal fokus yang dia perang sama Grab di ride hailing. Grab tuh udah profitable loh. Masa hmm, GoTo ride hailing nggak profitable? Goto bilang fourth ya. quarter bisa profitable. Lu nggak boleh hilang GoFood-nya, ngerti nggak? Kan tuh perang sama Grab di GoFood. Nek lu perang sama Grab di GoFood, di sini suruh perang sama Shopee plus Lazada plus kalau TikTok Shop buka, ya lu mati lah. Keperangnya terlalu banyak medan. Jadi biarkan yang perang-perang susah itu kayak e-commerce, silahkan bapak TikTok yang kaya raya menghadapi. Gua perang sama Grab, kalau Grab dia undi lah, ya Dengan kan? uang yang dia dapat dari deal Nah, dengan dia kan TikTok. uangnya kan nggak dapat cash-nya masuk ke Topet, cashnya kan diinjek di Topet. Ah, Tapi kan ah, paling gua nggak pusing soal Topet losses lagi kan. oke, oke, Terus oke, setiap oke. bulan kan setiap bulan gue dapat fee jualan TikTok Shop, duit nganggur, Hmm, ya, ya, oke, hidupin I si get it. Goto kan. Ya, ya, tapi ya, jadi tetap perlu waktu lah untuk Goto bersaing sama saingannya. Nah, habis itu kan udah, jadi kan tinggal ngurusin ke Grab. Nah, pertanyaanku nih gini, Grab itu nggak punya Topet loh, nggak punya e-commerce. Ya, ya. Grab tidak punya bank. Kok Grab bisa untung? Hmm, hmm, Berarti hmm, Goto untuk cuan kan nggak perlu punya Topet. hmm, hmm. Ya kan? Iya, iya. Grab nggak Dan, punya Topet, nggak punya apa-apa loh. Market Grab paling gede masih di Indonesia, walaupun dia punya di luar negeri. Tapi Indonesia masih majority. Dia nggak punya semua, kok dia udah profitable? hmm, hmm, Berarti lu punya Topet belum tentu lu jadi profitable lebih cepat. Lu bisa boncos kalau lu diajak perang harga. Atau ongkos hmm, kirim gratis. hmm, hmm. Ya sekarang masalah, kalau Topet itu profitable, lu baru nangis dibeli gitu kan. Topet rugi kok dibeli orang ya, kamu sialah. Lu sana Hmm, ambil. hmm, Tapi Goto punya GoPay, GoPay punya Arto. Sekarang aku nggak ngerti, lu pernah beli di TikTok Shop nggak sih? Aku nggak pernah shopping TikTok Shop. Coba kalau anak-anak di bawah sini, ada yang pernah shopping TikTok Shop, kasih tahu gua bayarnya pakai apa sih? How you guys pay the shopping in TikTok Shop? tetap pakai GoPay itu, Ci, kayaknya. Sekarang ini pakai GoPay enggak kan? Besok baru pakai GoPay kan? Dulu-dulu sebelum ada Goto, bayarnya pakai apa? Ada yang bisa nggak jawab yuk di bawah yuk. BCA tuh, berarti transfer. Si bank, transfer. Lo Hmm. kebayang kalau GoPay ngelink ke TikTok Shop? Ah, Kan lu nggak usah iya, transfer bank, langsung klik GoPay wallet kan. iya, 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 iya. Cut cost, iya, iya, iya. Hmm. Nah ini GoPay bisa tuh katanya. Kalau GoPay GoPay bisa. dikasih, ya sebenarnya di Topet kan GoPay bisa, OVO juga bisa kan.
Semua bisa Iya. sebenarnya di Topet tuh bisa transfer, bisa OVO, bisa semua. Cuma yang paling cepat yang one click itu kan GoPay. Kayak lu bayar Shopee pakai itu si bank kan langsung nge-link gitu kan. Hmm, 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 hmm. Ini ada yang nanya nih, Ci. Katanya, tapi valuasi Goto bakal turun kalau seandainya nggak ada Tokped, bener nggak sih? Ya enggak lah. GMV udah nggak kepake kok ya sekarang profitability kok. Hmm. Actually Oke. sekarang valuasi logikanya naik. Oke, kena write off goodwill tuh pasti kena tonjok dulu lah. Goodwill pasti kena write off dulu gitu kan. Soalnya dulu Hmm. kan memang belinya mungkin kemahalan, goodwill ketinggian. Itu udah given, udah tahu, itu udah sunk cost, udah nggak usah dibahas gitu kan. Lu kalau nggak kawin sama TikTok, itu goodwill juga jadi nol. Kan lu rugi terus. Yes, 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 yes. Mendingan cut sekarang. Iya, maksudnya goodwill itu udah sunk cost, udah loss Udah lama. jadi cost ya. Iya, Ini udah lama. ada pertanyaan lagi nih, Ci. Tapi Gojek dulu akuisisi Tokped 100 triliun lebih. Sekarang TikTok cuma Ya itu ngeluarin kan sisanya 20. goodwill. Goodwill kan jago bilang sangkos, sangkos. Udah pasti Hmm. loss. Tapi kalau nggak diakuisisi TikTok itu nol. Rugi terus uangnya habis. Kayak orang mobil macet di pinggir jalan didorong gitu kan. Udah nggak ada Yes, value. yes, yes. Yes. Ah, ada pertanyaan lagi nih, Ci. Ini bener nggak nih? TikTok Shop kan injek ke Goto, sedangkan dulu Goto akuisisi Enggak, Tokped. TikTok Shop Tanya. nggak injek ke Goto. Strukturnya tuh kan TikTok Shop di bawah Topet. Hmm, hmm. Ngawur. Salah. Jadi TikTok, jadi gimana ya? TikTok itu punya TikTok Shop tuh di 100% owned by Topet. Topetnya 75% owned by si ByteDance, ya kan? 25% itu golden share-nya Goto di Topet. Jadi Hmm, Topet nanti itu kan pasti rugi, pasti kan butuh duit hmm, terus. Plus 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 ByteDance masukin duit ke Topet. hmm, Jadi hmm. Topet tuh dihargainnya 75% Topet itu bukan cuman 1,5 tok, itu bukan. Dihargainya itu 1,5 plus TikTok Shop di dalam Topet. Di dalam Nah, itu TikTok Shop tuh penting ada ya. algoritmnya TikTok yang gue nggak ngerti nilainya berapa. Tapi Ya, algoritma itu works karena algoritma tuh bisa bikin kalian impulse buying shopping. ya. This is the difference. When you go to e-commerce to shop, you already know what to buy. Kita pergi ke Topet, kita langsung search kan. Ya. Beli Hmm, misalnya raket hmm, tenis. Kita tuh tahu, oh, gue mau cari raket tenis ke Topet berapa, ke Shopee berapa. Tapi kalau TikTok Shop itu, kita tuh kadang nggak kepingin beli, jadi beli. Karena hmm, impulse. Kita misalnya suka lihat orang masak, toto twing, TikTok Shopnya keluar jual panci gitu kan. hmm, Lu hmm, nggak mau hmm, beli panci, enak beli panci gitu, karena panci mungkin dipukul-pukul nggak penyok gitu. Atau hmm. masaknya canggih gitu kan. Jadi TikTok Shop tuh karena sejak TikTok tutup itu yang pergi ke Shopee ternyata nggak sebanyak itu, yang ke Goto juga nggak sebanyak itu, maksud GMV wise. Jadi TikTok itu majority adalah impulse shopping. Dan impulse shopping is created by algorithm yang gue nggak ngerti value-nya berapa karena seluruh dunia algoritma paling bagus punya TikTok. Meta sama IG, si Facebook sama Instagram itu kan mau bikin TikTok Shop versi Instagram. Jadi sama live-nya, ya kayak kita nge-live gini, bedanya kita ngomongin saham itu jualan barang gitu kan. Nggak sebagus TikTok hasilnya. Tapi algoritmnya nggak sebagus TikTok. Hmm, oke, Nah, oke. tapi valuasi saham itu beda. Kan Hmm, kita kan ngomongin ini secara company pas Xiaomi Pol. Secara hmm, saham itu dikontrol oleh flow, bukan fundamental. Fundamental cuma salah satu kriteria untuk create flow. Tapi yang nentu harga saham adalah flow jual dan flow beli. Selama yang jual lebih gede daripada yang beli, ya tetap ARB gitu kan. Nah, sekarang siapa yang potensial bisa jualan? Itu yang kita harus pertanyakan. Satu, pasti pegawai-pegawai. Yang people mover itu yang tiada hmm. henti. Itu kan mereka memang mau cash out, ya ada keperluan, whatever lah. Itu kita anggap aja jualan semua. Dua, yang paling Investor yang gue takut itu cuma Alibaba. Hmm. Dan berapa kita nggak tahu. Gede. lu Google di Goto nangkring kayak top 5. Oke, oke. Dan Alibaba itu juga on Lazada for your information teman-teman. Jadi ya kayak masa sih dia mau berdiri di dua perahu gitu loh. Itu. Jadi ya ada potensi kalau seandainya ada seller, you know dari siapa. Kira-kira aja. Dan ini kita nggak nuduh, kita nggak bilang siapa juga. Jadi eh,
apa intinya masih ada potensi seller, tapi kedua ya kita bisa lihat nanti, kalian lihat in numbers Goto bisa ngecek mulai memperbaiki laporan keuangannya atau enggak di tahun-tahun ke depan lah. Let's say Tapi at nggak usah least ngomong. kalau dengan ini Goto bisa positif, itu tuh ada going on concern-nya tuh berarti company nggak mungkin tutup, nggak mungkin bangkrut kan, bener nggak? Ya. Kalau by Hmm, doing this net profitnya Goto bisa turn out positif, itu kan priceless nih. Daripada lu ya. dikatain setiap tahun rugi berapa triliun, sekarang kan kalau misalnya misalnya Grab aja bisa positif, anggap aja Gojek ready to fight jadi positif. Kalau GoPay itu udah pasti positif karena bank jagonya kan positif. Iya kan, itu jangan usah takut. Terus eh menurutku orang monetize itu biasanya bukan di platform, tapi biasa monetize di financial arm. Karena Ya. yang di luar negeri gitu, kecuali Kayak Amazon. N lah, kayak N Nah, financial gitu PN. lah. Kecuali Amazon di cloud, which is Indonesia nggak bisa dagang cloud gitu kan, tuh mainannya global tech lah. Jadi cloud bisa coret gitu. Alibaba bisa dagang cloud, Indo nggak bisa. Jadi Indo mungkin most likely monetize itu di financial. Udah terbukti di Cbank. Cbank lu lihat monthly profitability-nya Cbank naik terus. Very Hmm. good actually. Itu Cbank emang itu pure digital bank kan. Ngasih loan-nya ke siapa? Ya pasti ke Shopee, buy now pay later sama merchant-merchant dan teman-temannya kan. Deposito si bank itu kan sudah paling mahal, berarti cost of Ya. fund-nya itu tinggi. Hmm. Masih bisa cuan. Monthly masih bisa cuan. Berarti apa tuh artinya? Kalau lu cost of fund tinggi, lu melempar loan-nya kan pasti lebih tinggi. Ya. Ya nggak? Supaya ada net interest margin. Loan yang lebih tinggi biasa dikemplang. Biasa NPL-nya tinggi karena kemampuan membayarnya rendah daripada Ya. loan yang bunganya rendah. Tapi Shopee dengan segala jenis dikemplang dan tetek bengek masih positif. Berarti dia bisa memilih orang-orang yang dikasih loan itu bayar balik duitnya ke dia dengan bunga yang tinggi. Kayak BRI lah. Lu ngasih Hmm. bunga tinggi tapi masih balik duitnya gitu kan. Kalau duitnya balik dengan membayar bunga tinggi itu berarti cuan. Hmm. The fact that si bank itu cuannya naik terus berarti dia udah menfilter dari lendernya, padahal Shopee itu atau si bank itu tidak punya, itu pure digital banking ya kan, maksudnya mau ngutangi sopo kalau nggak merchant-merchant Shopee buy now pay later itu kan nggak ada, maksudnya lu nggak mungkin perusahaan biasa ke Shopee ke si bank minta loan gitu, nggak mungkin lah. Sementara Goto dan Arto boleh dikatakan kayak ya pasti cost of fund-nya tuh pasti udah kalah dengan yang di luaran Goto lah. Arto sebenarnya cost of fund lebih rendah dari Shopee Hmm. karena Arto banyak deposito dari shareholder. Jadi murah cost of funding dari Shopee. Shopee bunga lebih tinggi daripada Arto. Kalian yang nabung di Arto coba compare sama yang nabung di Cbank. Itu ada yang bilang katanya punya 8%-an Alibaba di Goto. Entah benar apa enggak, 8,7%. Bener Entah benar kali, apa enggak. Hmm. bener. Makanya menurutku ngapain spekulasi di Gotonya? Mendingan di Arto gitu ya. Mendingan di Artonya, Hmm. ya kan? Oke, Terus korelasinya sih boleh nggak dijelasin? dari dulu kan si Arto kan memang mau masuk ke Tokopedia punya ekosistem untuk ngasih loan kan. Key-nya cuma ngasih Oke. loan. Deposito Hmm. Arto no problem, ya Hmm. kan? Gua ngasih duit di Arto kadang ditolak-tolak, nggak boleh, nggak mau terima deposito kita. Terus Hmm. jadi problemnya loan, tapi loan gimana yang lu kasih uang lu balik gitu kan dengan bunga Ah, tinggi. kalau jadi Iya NPL toh. kan buat apa gitu? Iya, kalau jadi NPL malah prinsipal lu hilang gitu kan, malah mati gaya gitu kan. Nah, itu kan cuma bisa dilihat kalau lu punya omset, punya revenue. Maksudnya omset punya data. Bisa kayak Hmm. Topet. Hmm. Official store A jualan 100 juta per bulan. Barangnya misalnya alat fitness. Lu kan tahu alat fitness marginnya berapa persen? Kira-kira kan lu Yes. tahu. Lu bisa Hmm. kalau nggak tahu lu tinggal ngecek si AliExpress apa kan ada harga Cina plus minus ongkos Tinggi tuh. kirim kan lu kira-kira tahu costnya Hmm. berapa, Tinggi harga itu. jual Indo Hmm. berapa ya bisa lah, tinggi banget. Berarti kalau dia omset sebulan misalnya 100 juta, berarti cuannya gocap tiaw. Lu ngutangin dia, lu mungkin berani ngutangin 300 juta working capital 3 bulan, ya kan? Dengan certain bunga gitu. Asal lu tahu data itu, lihat data itu kan kalau di bank biasa, kayak BCA Mandiri itu kan data simpenan puluhan tahun nasabah A, pokoknya nama bonafit, kan ada KYC, get to know your client gitu kan. Kerja apa, ini kalau Ya. listed company lebih gampang, profitnya ketok, jadi ngutangin lebih gampang. But that's corporate loan. Tapi SME itu kan bukunya selalu beda-beda antara buku bank, buku pajak, sama buku pribadi. Ya. Ya. Hmm. 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 Nah, how you know they're lying or not? Makanya SME kan selalu NPL-nya tinggi. Lah itu kalau lu bisa pegang omset, lu tahu mereka nggak bisa kabur kan? Hmm. That's the Jadi info yang data paling dipegang. penting. Ya.
I get it, I get it. Jadi lu bisa makanya Shopee bisa karena Shopee itu punya Shopee Bank sama Shopee Store tuh yang punya satu. Jadi permintaan data tuh cepat banget. Kemarin nih Goto sama Topet kan hasil merger. Sama Arto kan punya GoPay, bukan punya Topet loh. Arto tuh punya GoPay. Itu kan hasil merger tapi jadi permintaan data tuh tidak semulus si Shopee sama si bank. Nah, jadi ini ada pertanyaan lagi nih, Ci. Jadi aku jelasin dulu yang tadi. Mungkin banyak yang nggak ngerti gitu kan. Karena jadi intinya gini. Ya bakar duit Intinya TikTok tuh ini bakar duit di Topet ya. Tolong dibedakan bakar duit di Gojek sama di Topet. Bakar duit di Topet urusan TikTok. Mau bakar duit piro pun saham Goto tuh tetap 25%. Jadi ibaratnya TikTok bakal injek-injek terus selain 1,5 billion itu sampai tak terhingga mungkin sampai kompetitornya mati. Itu Goto tetap 25%. Apapun yang dijual di TikTok Shop, Goto dapat percentage. Itu gimana nggak deal preman? Orang lain bakar duit tuh dapat komisi dari penjualan. Nah, ini pertanyaan lagi nih, Ci. Ya enggak dong, Goto punya 25%. Lah, tanpa Biden, Topet nggak mungkin cuan. That's a problem. Tanpa TikTok, Topet nggak mungkin cuan. 10 tahun nggak cuan, apa 12 tahun nggak cuan, weh. Yes. Biden yang dapat cuannya belum tentu. Biden bakar duit dulu. Kan katanya TikTok di dalam Topet. TikTok di dalam Topet. Tapi kan TikTok ini nggak cuan di Indonesia. Jangan salah loh, they burn money. How they can make money? Mereka lagi mencari kalian punya ini. Apa? Engagement. Kan dulu Shopee juga awal-awal dia bakar duit dulu. Free ongkir. Sehingga semua orang kan download Shopee kan. Mak-mak tuh semua download Shopee. Karena kirim satu order aja free ongkir. Terus diapersnya dulu yang gue inget banget. Popok itu di Shopee dihajar ke bawah. Jualannya below price. Jadi mak-mak tuh pada beli tuh popok sama susu. Begitu mak-mak nyangkut, ya sudah lah ya, semua shoppingnya di Shopee gitu kan. Nah, lalu tadi ada yang nanya lagi nih, Ci, kayak apa korelasi dengan artonya. Nah, aku mau jelasin lagi kayak tadi, apa sih? Jadi korelasi dengan artonya tuh bisa ngelend ke Goto dengan lebih clear gitu. Istilahnya kayak loan growth-nya bakal bisa lebih tinggi, tapi NPL-nya bisa ditekan karena data-data yang mereka bakal jauh lebih open, kemudian bakal jauh lebih gampang didata, jauh lebih gampang dianalisa juga gitu. Dengan berarti boleh katakan intinya semakin tinggi penjualan Shopee, semakin tinggi penjualan TikTok, ya maka loan dari Arto juga bakal semakin tinggi dong. In logic, kita nggak, pokoknya semua KOL siapa yang jualan di TikTok itu kan Goto pasti bisa lihat. Lu kan punya 25% stake kan. Lu bisa lihat, jadi lu bisa nawarin loan. Belum tentu juga orang ambil loan, tapi at least lu punya data penjualannya, omset berapa, ini berapa. Lu nggak ngawur lah ngasih loan nih. Lu bisa naker. Ya hopefully nggak jadi NPL gitu aja. Jadi selama ini kendala dari Arto ke Goto itu kan loan-nya tuh nggak terserap bagus. Ya guys, si Cuai putus. Kayaknya juga aku coba invite lagi ya. Ini kalian ada yang mau ikut masuk ngapain juga coba. Pendala Arto ke Goto itu kalau dilihat dari si bank itu loan. Jadi loannya Arto ke Goto tuh masih kecil banget. Kecil. Jadi Arto ini kebanyakan sekarang ngeloaning ngelempar ke Bevin. Jadi dia ngasih Bevin duit, Bevin yang lempar kan. Tapi kan kalau ke Bevin kan berarti yang dapat margin ini kan si Bevin. Ya kan Bevin yang kerja lah ya. Lu dapat margin lemparan doang gitu. Sementara kan kalau bank ya bisnis yang lain kan lu mau langsung direct ke customer dong. Lu hilangin segala jenis middleman-nya nggak. Nah kalau lu punya data kan jadi lu lebih bisa lempar ke mereka, nggak dengan catatan nggak ngawur. Lu kalau ngasih loan mas semua orang Indonesia, nadia uang pinjol itu semua orang mau kok, cuma bisa ditagih nggak gitu loh. Ini kan loan yang bisa ditagih, jadi lu perlu data itu. Ya kalau gue lihat Arto kan funding nggak masalah, problemnya di loan. Kalau dengan
karena kan sama Topet. Nanti lu ketambahan TikTok Shop kan lebih banyak orang bisa lu kasih utang. Ya, ya, ya. Loan growth lu bisa Jadi tinggi. ya jadi nanti ya mungkin kita bakal lihat kayak di TikTok Shop tuh ada pay later-nya, kemudian ada bisa jadi ada P2P atau ada something, pokoknya produk keuangan lain lah yang bakal diluncurkan di TikTok mungkin. Dan Nah, dari situ tadi itu pertanyaan ini bagus nih. Apakah sekarang Topet yang dipegang sama Biden itu pasti pakai Arto? Pasti, tadi udah ditanya. Jadi tadi pertanyaan itu ada tadi waktu kita meeting sama manajemen. Jadi ini jawaban manajemen bukan jawaban gua ya. Eh, Arto atau Go Financial, pokoknya Goto Group itu bakal menjadi preferred partner. hmm, Kata-kata dia preferred partner, berarti priority kan? preferensi nomor Priority satu ya. partner ya nggak? Dan Biden kan belum ada financial sama sekali, dan I don't think dikasih license financial, gue rasa nggak ada. Jangan cuma dikasih license buka toko gitu kan, Hmm. yang kayak TikTok Pay semua bakalan nggak ada lah menurutku. Pasti Oke. pakai punya GoPay dan teman-temannya lah ya. Gue yakin juga nggak mungkin GoPay sendirian. Hmm. Even di Topet aja ada GoPay, OVO, Dana komplit gitu loh. Hmm. Tapi kan Hmm. preferred Nah, itu ada priority. ada 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 statement lucu tuh. TikTok katanya sempat minta izin digital wallet ke government. Ya, mungkin nggak Tidak dikasih. dapat, Nggak tahu. udah Nggak goodbye my dapet. love. Dia Awal-awal mau. tuh TikTok sebenarnya cuma mau beli license tok terus mau buka sendiri. Jadi kasih kan, Hmm. Ya, ya, ya. belak-belak belak-belak akhirnya suruh kawin. Jangankan TikTok Pay, kayak buka usaha aja dia nggak boleh. Nah, lu bayangin. Masa TikTok Pay dikasih gitu loh. Nah, kalau lu mau IG nih apa jalurnya, Meta juga lu mau makan. minta Meta juga mau minta e-commerce nggak dikasih. Hmm. IG minta e-commerce juga nggak kasih. Hmm. Jadi gue nggak heran nih ya, gue nggak tahu gini. Kapan berapa hari yang lalu kan banyak berita, Goto si Topet lagi uji coba sama Instagram ya nggak ada kan? Ya, ya, Sekarang ya, kan ya, udah ya. kawin nih, Ya, Topetnya ya. udah digotong sama si Biden 75%. Hmm, hmm. Harusnya nggak boleh mendua lah ya, Topetnya nggak boleh nyeleweng ya nggak? Ya, 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 ya. Jadi ya mestinya sama si TikTok, nggak boleh sama si Instagram, ya nggak sih? Mestinya nggak boleh. Ya, Lu kalau misalnya Biden itu masuk cuma 25%, lu mungkin masih boleh mendua, boleh ya nyeleweng. Biden siapa pasti nggak mau juga lah. Nah, karena dengan di secure 75%, I don't think apa sih Goto tuh mendua lah, Hmm, 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 nggak bakal boleh lah. Kan license e-commerce jadi dipakai sama TikTok Shop kan? Iya Masa sih. mau bikin Instagram, terus Instagram juga nggak mau. Instagram dimasukin di bawahnya si apa Tokopedia, terus Tokopedia 75% Biden, Instagram juga pasti nggak mau lah. Data lu dilihat. Iya, benar, benar, Nah, benar. berarti Instagram mungkin nyari e-commerce lain. Hmm, hmm. Ya, kita lihat Oke, aja siapa yang oke. digandeng, siapa yang Antara tersisa. antara Bukalapak atau beli, beda itu doang kan? Antara Bukalapak atau beli itu doang. Ya, kita spekulat aja kan. Ini jadi kawinin ini masa boleh mendua? Lalu kayak kayak apa? Kayak kan kita lihat banyak masalah di e-commerce, kan masalah di funding nih, Ci. Nah, menurut lu tahun depan soft nggak sih? Kak, Indonesia itu masalah itu purchasing power very weak. Jadi di e-commerce itu sekarang tuh dulu tuh bakaran gila banget. Jadi kan Hmm, orang pada beli di online ya. hmm. Sekarang kan online sendiri bakarnya berkurang tuh, ada data bagus banget tuh dari Verdana yang ada delta pembakaran online itu turunnya itu banyak, hilang kayak 25 triliun. Ah, 25 triliun itu sebenarnya duit dibagi ke rakyat kan, itu kan subsidi. itu Subsidi hitungannya untuk gitu, shopping, hitungannya gitu. hitungannya Yes, kan yes. gitu. That Hmm, one hmm, is gone. Ya kita ke depan kalau ini lihat nih ya, TikTok dengan kawin sama Topet, mereka bakar duit nggak untuk matiin Shopee. hmm, Kita kan nggak tahu. hmm, hmm. Kalau bakar duit ya berarti duit kecepatan ke masyarakat lagi. Apalagi Lazada baru dapat duit lagi gitu kan. Apakah mereka rasional apa enggak? Tapi kalau mereka rasional, berarti nggak bakar duit, ya berarti nggak ada duit yang cipratin ke masyarakat. Ya berarti Hmm. secara penjualan pasti soft. Ya, ya. Hmm. Ya. Ya kan, pasti Jadi, soft. Karena nggak disubsidi lagi kan, nggak ada bagi-bagi BLT misalnya. hmm. Jadi that's good nih kalau seandainya kita lihat ke depan, ternyata mereka udah fokus ke making money, udah bukan burn money lagi. Nah, ini kan ada bilang nih, semua fee malah dinaikin. Ya, Kalau fee wajib. dinaikin, berarti pedagang kan pasti pass on ke pembeli. Harganya pasti naik. Iya kan, gue Hmm. diambil fee, gue pasti pass on dong, supaya gue tetap Ya. cuan. Harga pasti naik, purchasing power tuh ada nggak duitnya?
Kan kalau nggak ada berarti volume turun. Hmm. Jadi gua rasa nanti itu at the end of the day waktu semua orang udah rational, orang tuh shopping di e-commerce itu kecuali yang TikTok Shop yang karena impulse buying, shopping di e-commerce itu yang normal itu cuman karena kebutuhan, bener butuh, karena kayak convenient. Gue Ya, butuh nih, ya. gue nggak sempet ke toko udah lah online kirim gitu kan. Jadi nggak waste my time untuk shopping gitu. Ya, kalau TikTok Shop beda, lu nganggur-nganggur, malam-malam lagi liatin TikTok jedet, Ini impulse barang nggak buying, butuh. diajak beli baju gitu kan. Butuh nggak butuh beli juga. Ini pertanyaan bagus nih, Ci. GMV 20 sampai 30 BPS itu selamanya atau ada limit waktunya Selamanya, sih? Selamanya, guys. forever. Oke. Ingat Selama tuh, selamanya. selama Goto punya 25% stake itu, selamanya si TikTok Shop bayar. Dan Tadi mungkin nggak itu sih mereka ditanya, jual saham mereka, Ci? Who knows? mungkin kalau kalau ya, kalau turn out Topetnya Xiaomi, terus TikTok Shopee, wah meledak dan actually Hmm. profitable kayak di Cina. 25% tuh jadi super valuable. Hmm, hmm, hmm. Apalagi saham yang nggak bisa didilut. Dia mau Iya rank nggak? issue mau gimana pun nggak dilute. Heeh. Oke. Sip. Ada pertanyaan apa lagi nih? Kita tunggu nih. GMV tuh ya susah lah mau dijelasin. Ah itu. Kok TikTok Shop nggak beli segitu. Itu nggak beli, itu right issue. Nggak didilut. Jadi 25% dibikin Goto tuh nggak didilut. Jadi ke depan kalau ada right issue lagi di Topet karena duitnya habis dibuat bakar-bakaran, TikTok masukin 1 billion lagi, Goto tetap punya 25%, nggak bisa didilute. Dan ya dan Ci, aku mau nanya dong kayak ini kan sekarang di own TikTok sama inject sama cash. sama punya orang baru nih. Nah, rank issue tuh mungkin nggak sih di market sementara mereka tuh tajir gitu loh. In term of mereka tuh tajir gitu loh. Siapa? Gotonya. Nih ya, kalau udah profitable ya, lu Google deh. TikTok itu kan nggak listed. ByteDance tuh nggak Hmm. listed. Dia Hmm. buyback shareholder 268 billion valuation. Dia agak tinggi. Yes, yes. Baru baru sebulan lalu lah ya, kurang lebih. Sih? Kalau lu Jadi ya, kaya lu bisa gitu. Kalau kaya. jadi bukan bukan rank issue, dia beli lu balik harga bisa 2 3 kali lipat. Nah, itu buat teman-teman tahu Iya, tuh. bukan net issue. Kalau lu kaya kan always can buyback. Buyback kan Dibeli balik dengan dibeli nilai dua balik tiga kan kali lipat. sahamnya bisa di-retire kan. Jadi treasury Ya, share-nya bisa di-retire kan. ya. Ya kan ngurangi saham beredar di luar yang banyak banget gara-gara Goto People Mover itu. GMF. Jadi nanti ini live aku save deh. Jadi kalian boleh nonton lagi semua penjelasan Cicu Ai. Buat yang mau ketinggal-ketinggal. Nah, TikTok konflik TikTok sama konflik sama BlackRock. BlackRock tuh nggak ada hubungan, itu cuma investor doang ETF. Jadi BlackRock tuh investor biasa, nggak bakal cawe-cawe. Sama Google so far ya nggak ada ya. Tapi yang pasti TikTok tuh konflik sama Alibaba. Itu ya pasti. karena Soalnya karena satu mereka Lazada. satu bisnis ya. Mm-mm. Yang di China juga perang kan, jadi ya. Dan pasti TikTok tuh konflik sama Shopee. Nah, itu paling bener itu. Shopee-nya Melisa tuh. Kalau yang kayak kalau menurutku jangan spekulasi di Goto dulu. Let's the tide down. Kita nggak tahu siapa yang jualan. Kita tadi semua spekulate Alibaba jualan. Spekulasi loh ya. We don't know Dan for sure kan. Jadi ya kita daripada kita terlibat di pertarungan gajah-gajah, ngapain? Duit kita kecil. kira-kira kapan stop flow buangan itu kita no one knows itu. Shopee bigger loser, yes. Mungkin nggak sih TikTok bakar duit lebih kenceng daripada yang kemarin? Mestinya nggak sih ya, Ci ya? Pasti lebih kenceng. Pasti lebih kenceng. Hmm. Sekarang kan udah ada istilah gini, dulu tuh mereka operasi tidak ada legal entity yang mensupport. Hmm, hmm. Sekarang ada legal entity yang mensupport. Lu gaspol nggak? Lu kan sekarang sudah dipalak duit nih, dipalak 1,5 billion US dollar, ya kan? Lu mesti balik modal lah. Ya, jadi abu atau jadi emas kan itu pilihannya. View jangka panjang Goto masih bull ya, kalian lihat sendirilah, kalian nilai sendirilah. Future, pokoknya gini, kemarin yang hari ini di-announce itu membuat jalanan lebih terang daripada sebelumnya.
Karena deal ini tuh is too good to be true. Nah, ini jawaban yang mewakilkan. Pasti bakar duit sampai Shopee out. Nah, itu kalian nilai sendirilah. Asa kecipratan mestine ya. Kan logistiknya kan yang satu juga masalah tuh, Ya, GNT-nya ya, kan ada masalah. asanya. Nah, itu GNT legal problem kan. Hmm. Satu, asing itu tidak boleh memiliki majority logistik karena logistik itu daftar negatif investasi. Dan GNT Oke. itu di prospektus itu bilang dia kontrol 100% GNT Indo melalui nomini. Jadi kesalahan kedua, melalui nomini itu namanya lu kayak Indonesia punya peraturan terus lu nyiptain peraturan supaya menghindari peraturan itu kan namanya goblok. Dan itu nomini ada semua di prospektus, jadi udah black and white. Hmm, hmm. Jadi menurutku GNT in a bigger problem gitu loh. Karena dia melanggar banyak sekali. Terus yang ketiga dia dumping. Harga dia tuh dumping. GNT Indonesia itu GNT Global itu waktu kemarin fundraising, salah satu sponsor fundraisingnya dia itu ByteDance, which is ownernya TikTok. Makanya TikTok Indonesia pakainya GNT. Itu urusannya bayar membayar sana. By the way, GNT itu nggak profitable ya, kemarin IPO masih negatif, Merugi. Yes. rugi. Valuasinya berapa tuh? 200-an atau 200 apa Ya 300-an tapi itu triliun ya? company rugi. Ya, Sekarang ya, ya. company rugi, market paling gede di Indonesia, tapi illegal. Gue sih nggak ngerti sih nasib dia sih. Ini illegal itu ngawur lagi. Illegalnya ada black and white di prospektus lagi pakai nomini. Good luck lah ya. Terus si That's anaknya Hotman Paris itu kan setiap kali keluar-keluar kan ini illegal kan. Ya masa that government nggak do something? Yang TikTok kan nggak illegal aja do something. Ini illegal weh. Apa untungnya TikTok tidak mau meninggalkan pasar Indo? Kalian tahu nggak sih Indonesia tuh nomor 2 terbesar di dunia buat TikTok. Yang download TikTok paling banyak tuh usernya Indonesia. Nomor 1 US, nomor 2 Indonesia. Pasar segini gede nomor 2 di dunia, masa dia mau ninggalin? lucu nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Ownernya JNT itu yang punya Oppo handphone. Majority ownernya punya Oppo, tapi waktu fundraising tuh salah satu yang masuk tuh ByteDance. Apakah setelah ini TikTok Topet juga bikin jasa kirim? Ya tadi udah dijelasin tuh, nggak bisa. Nggak bisa, harus ada local partner yang punya majority 51%. Bukannya Goto udah profit dari sisi finance Ci sama Gojeknya? Yes, bener. Wait. Gotonya kalau nggak salah fourth quarter ini bisa EBITDA positif. Gojeknya bukan Goto. Hmm. Gojek begitu kasih topet langsung negatif blok. Bovin ya itu the best multi-finance that I know. 40 tahun selalu lolos, 98 lolos, 2008 lolos, 2020 lolos. It's the best. Kita pun sering bakar duit di Goto. Bangke. Estimasi balik modal dari kena tonjok rugi goodwill di berapa Nggak tahun tahu, sih? San? kita nggak tahu TikTok Shop itu gimana sukses. Makanya aku mau lihat juga nih 12 nih yang Ah, ini, persiapannya kedebak-kedebuk cuma 1 hari. ini salah satu pertanyaan sebenarnya lumayan bagus nih, Ci. Itu MSCI masuk Goto yang hampir 3 triliun itu gimana, Ci? Ya nggak apa-apa. Itu even Gocap nggak bakal kode MSCI kok. Oh iya? Ya Kalau karena free Gocap udah floatnya nggak terlalu keluar? gede. Ah, oke. Gocap aja nggak keluar. Buka makin tenggelam Ya makanya buka harus mencari dari bapaknya. partner lain Harus atau harus TikToknya. Kan masih ada IG, masih ada yang lain. bakar duit dan merugi tujuan utamanya ya, tujuannya sampai bisa profit. Tujuannya kan dulu mencari user dan gini pertama itu nggak apa-apa. Terus Shopee datang kasih lu orang free ongkir. Shopee yang berani bakar duit karena waktu itu Garenanya dia yang dia punya game itu cuannya setahun tuh 400-500 juta dolar. Jadi cuannya Garena tuh dimasukin tuh bakar duit di Shopee. Dulu Shopee kan pendatang baru tuh nomor 3 kecil mungil. Begitu dia free ongkir langsung melejit kan. Terus dia punya barang lucu-lucu yang dari Cina yang murah-murah gitu yang mukena ceban sampai geger. Akhirnya cross import semua di close sama si Ibu Sri Mulyani. Terus dia kan dulu kan dia masukin barang murah-murah lucu-lucu dari Cina.
Itu bikin cewek-cewek nyangkut gitu. Pertama nyangkut karena diaper sama susu, habis itu dikasih barang lucu-lucu, murah lagi. Nyangkutnya 2 kali terus free ongkir. Terus barang lucu-lucu di stop tapi free ongkir waktu itu jalan terus. Terus orang-orang kebiasaan jadi cewek-cewek tuh kalau nyari apa-apa di Shopee, kalau cowok-cowok nyanyi di Topet. Karena Shopee lu buka terlalu pink kan, pusing kepala. Jadi lu kalau cowok Topet biru gitu. Kalau Shopee kan pink. Gue jujur nggak jarang banget buka shopping. Gue nggak tahan warna pink soalnya. Jadi gue belinya di Topet sama di Blibli. Anjir pertanyaannya. Apa sih Makin, pertanyaannya cuma makin ngaco ah kalian lah. Nanti kalau ada sugar daddy yang baru dari Goto, porsi ke Bovin bakal berkurang nggak? sugar baby? Nggak mungkin lah. Bovin is the best. Gini, multi finance tuh paling penting apa? Collection. Waktu lu ngasih loan itu lu mesti punya tukang pukul yang ngoleksi. Tukang pukul ini udah 40 tahun well trained. Lu kalau punya multi finance baru, belum tentu lu punya tukang pukul 40 tahun itu. Jadi nggak mungkin. Yang paling penting dari multi finance collection lu lihat ya. Multi finance yang bagus-bagus itu yang lama-lama. Yang baru-baru itu semua klepek-klepek. Nggak bisa nagih. Lu ngutangin tuh gampang, nagihnya yang susah. Gimana nagih tanpa mukul ya? Lu datang aja orang udah gemeteran nagih. Bayar. Nah, Oke. oh ya benar, offline dan online nggak beda jauh karena take rate naik di pass on. Makanya nanti ke depan kalau lu dan ongkos kirim kalau nanti nggak boleh nol ya kan, lu kalau barang mahal lu mungkin berani beli online lah karena dikirim kan ongkos kirimnya as percentage of harga barang jadi kecil. Tapi kalau barang cuma sikat gigi odol 20.000 lu mungkin beli sama Alfamart apa warung sebelah kali yang nggak usah pakai ongkir. Kalau barangnya murah kan takut sama ongkirnya sama di one to one. Hmm. Dan which is good for toko online. Kenapa? Sekarang basket TikTok tuh cuma cepecing, di bawah cepecing itu 90 something ribu. Basket size-nya Shopee cuma 150 ribu. Topet punya basket size tuh 300 ribu sampai 400 ribu. Beli paling mahal 1 juta basket size. Itu telling you apa? Kalau buat buat kita ya, saya gue jadi e-commerce ya, lu beli sama gue cuman sampai cing gitu, 300 ribu. Ongkir lu 20 ribu, itu kan 10% margin hampir. Kalau gue kasih lu free ongkir, gue rugi lah pasti. Lu jualan di toko margin berapa sih? 6%, 7% net profit lo ya. Gross margin kan biasa 25, kecuali MAPI. MAPI kan gross marginnya 50-60. Begitu sampai bawah MAPI berapa net profitnya? Cuma 10% paling. 10% ya lu ngasih ongkos kirim. Barang 300 ribu ongkos kirim 20 ribu lu tekor lah. Apalagi si TikTok Shop. Barang 100 ribu lu kasih ongkos kirim gratis 20 ribu pasti tekor. Nah, kalau memang bisa yang belanja di Topet, bukan Topet itu yang semua e-commerce tuh naikin barang. Jadi cuma orang-orang yang punya duit yang belanja sana, bukan orang-orang yang belanja karena free ongkir apa karena di subsidi, itu baru bisa profitable itunya apa e-commerce-nya. Karena belanja itu benar-benar yang ada duit dan mau bayar ongkir. Tapi kalau belanja ongkir gratis, harga lu lebih murah, ya mau sampai kapan cuan? Nggak mungkin cuan lah. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Cik. Harusnya udah tahu Ayo, lah. yang mau nanya lagi, ayo. Ancur lagi Kak Goto besok. Lu dengar nanti lu simpulin sendirilah. Jangan beli yang gotonya dulu. Kita nggak tahu soalnya. Ya. Kita buat apa lihat di samping dulu lah ya. Ya nggak Mas? Cari yang pasti ya udah dapat benefit dari collabnya Goto Mm-mm. dan TikTok Coba karena lu kalau lihat flow gimana, Mike? Lu kan jago tuh. kalau Goto sih susah lah. Kalau Arto kan hari ini justru hijau kan ya kalau nggak salah ya closingnya ya. Hmm. Iya nggak sih? Jadi kok memang ya hari itu ada kontrak biasanya kan bareng. Nah kali ini mereka beda. Jadi ya itu ada something nanti kalian coba nilai sendirilah. Flow-nya Arto gimana? Temu udah masuk belum sih Temu? Temu. E-commerce Temu, ha. Kan mau masuk Indo. Temu tuh punya si ini loh. Apa sih yang di Cina tuh? Aduh, Oh iya, gue baru tahu malahan. ada yang mau masuk Indo namanya Temu. Tapi nggak pasti nggak punya e-commerce license lah. Oh, waktu itu ada, iya, ada. Waktu itu ada riset yang bilang gotonya bahaya karena si temunya ini kan. Mm-mm. Iya, benar.
Oh, hari Belum ini masuk ya. Arto merah tipis ya, merah Oh, tipis Pin lah. Dodo ya, punya Pin Dodo tuh sih temu. Loh, hari ini justru ada fun nih di Arto mestinya nih. TikTok Gila kenapa kan? tidak bangun e-commerce sendiri? Ya ampun, tidak dikasih Mana license. bisa tidak dikasih. Nah, aku coba sekalian nih kasih lihat. Eh, Kasih lihat itu loh apa? nah, ini kan Flow-flow-nya. Arto nih. Nih, Arto kan paling kencang kan di 3.500 nih, guys. 3.500 dan ini juga 3.500 ketahan tuh satu wajar. Nah, koreksi dari Arto istilahnya kayak belum apa-apanya dibanding dengan naiknya dia. Jadi even kayak ya even ini koreksinya nggak ada apa-apa dibanding dengan flow dia yang udah masuk. Jadi kalau memang mau nangkep, nah kalian lihat hari ini Broxum, ini ada BB, ada YU, ada DR, ada LG. Nah itu totalnya kalau dari Stockbit aja bilangnya tuh ini akum big akum. Nah, ini 25 bio loh di 3.200 closing aja 3.100. Nah, kalian nilai sendiri. So far sih ya 3.000 sampai 2.800. Nah, itu a good price to buy sebenarnya. Ya disinilah. Nah, logiknya begini. Nah, real gamenya untuk Arto kalau seandainya dia bisa ngelewati 3.500 karena that means itu artinya double bottom dan targetnya ya 5.500-an kalau seandainya bisa ngelewat itu. Nah, kalau kita lihat sih bukan nggak mungkin gitu. Oke, guys, 3.000 sampai 2.800. 2.800 apa bottomnya ya? Mestinya 3.000. Sorry, 2.800 bottom. Oke. Oke, guys. Kayaknya udah nih. Bisnis retail atas e-commerce. Ya nggak ada lah, retail yang udah mati duluan waktu bakar-bakar duit. Sekarang kan udah gak bakar duit. Berarti yang retail yang masih hidup ya bakal survive. Pani itu Pani. Cakep lah. Pani itu another one yang nggak pakai otak lah. Pakai iman. Pakai iman. Belum masuk indep. Reportnya masih kecil. Mungkin nggak nanti Tokopedia listing. Kan udah. Maksudnya Kayaknya. misah gitu. Biden saja masih sekarang nggak listing loh. Si Biden parentsnya TikTok tuh nggak listing loh. Too much money mereka. Nggak perlu listing. Iya, nggak listing. Oke, sip. Oke, nanti aku bakal ngerangkumin hasil ngobrol dengan Cicu Ai, pakar dari e-commerce dan IHSG, boleh dikatain seperti itu. Nanti, Kenapa Goto Gocap hmm, masih masuk MSCI? Karena free floatnya gede banget. Syarat MSCI itu free float kali market cap. Jadi yang dilakukan oleh Bapak Prayogo dan Aman itu adalah membesarkan market cap-nya. Free float-nya di remain kecil. Sehingga kalau dikali free float market cap, hasilnya gede jadi masuk. Di Goto is the other way around, market cap-nya mengecil tapi free float-nya meningkat. Dikali tetap gede angkanya, jadi nggak bakal dibuang. Begitu bedanya. dan formulanya ya kita nggak perlu tahu lah. Setiap tahun formulanya berubah. Hmm. Every review itu berubah. And actually angka untuk masuknya setiap kali naik. Dulu Jadi berapa perlu udah makin masuk gede, perlu kan? makin gede, perlu makin gede. Jadi makin lama makin gede, makin gede, makin gede. Jadi kalau lu mau goreng saham pun lu perlu duit lebih banyak. Hmm. Dan saham yang mau masuk MSCI pun berarti kalau mau naik itu naiknya makin kenceng gitu, guys. Ya tergantung kan free floatnya semakin kecil berarti market cap harus gede. Kalau Ya. free float yang belum gede, no market capnya nggak perlu gede. Nah, ini kemarin Arto kan masuk yang small MSCI kan? Ya. Setahu gue itu biasa nggak bakal stop di small MSCI sih. Duitnya Hmm. cuma berapa kemarin? Small MSCI cuma 150 miliar, nggak cukup. Lu mesti yang big market cap, yang big MSCI lu perlu dapet T kan? Big tuh di atas 1 kan minimal. Big itu harus free float market cap minimal yang sekarang ya. Kalau nggak salah 1,2 atau 1,3 billion. Hmm.
Jadi lu kalkulit aja harus harga berapa untuk masuk. Ditanyain tuh, Ci, kapan IPO, Ci? Siapa? Kapan IPO tuh Jarvis ditanyain tuh. Belum mah, nggak perlu. Kecil, kita kecil. Oke, sip. Nah udah. Kayaknya udah Jadi nih. Goto ingat ya dibedain antara company sama saham ya. Ya, jadi ingat ya, yang tadi dibahas itu company, nggak ada bahas harga saham. Jadi cari benefitnya kemana, lalu kalian tentuin sendiri tuh masuk di berapa. Kenapa Thank Trend you, Relatif Ci ya? Cuai, malam-malam. Yo, bye. Dadah, aku save ya ini ya. Thank Oh. you.